Ya, teman-teman, di video kali ini kita akan sharing seputar perbedaan investor dan trader karena ini juga merupakan request dari salah satu teman kita karena mungkin dia sedang tersesat dan bingung siapa jati dirinya sebenarnya. Oke, dan kenapa video ini saya sharing kepada teman-teman, karena menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman saya ini sangat penting untuk kita ketahui untuk pengambilan keputusan kita ke depannya. Nah, teman-teman, setidaknya terdapat 3 perbedaan antara investor dan trader. Dan yang ketiga, teman-teman, akan membuat teman-teman tercengang, kaget, dan mungkin, wow, bisa. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke poin yang pertama. Ya, benar. Poin yang pertama, perbedaan yang paling mencolok antara trader dan investor adalah warnanya, bukan. Adalah jangka waktunya, ya teman-teman ya. Ya, di sini teman-teman pada benar, tebakannya semua pada benar. Umumnya para trader memiliki jangka waktu yang lebih pendek ketimbang investor. Nah, kita telah satu persatu ya teman-teman ya. Untuk trader teman-teman, jangka waktunya bisa menitan. Wow, enak banget ya. Semenit 2 menit jual selesai ya. Ini yang biasa disebut dengan scalping atau scalper. Jadi teman-teman yang sudah tertarik, teman-teman tinggal cari aja metode scalping atau scalper ya pada instrumen investasi apa atau instrumen keuangan mana yang teman-teman tertarik ya. Kemudian lanjut yang agak sedikit lama tapi masih dalam kolom trader ya teman-teman ya. Teman-teman boleh bikin nih kolom ini trader, jangka waktunya ini tulis trader nih, scalping, scalper itu menitan. Catat ya teman-teman ya. Kalau nggak catat ya kembali lagi ke 10 detik 20 detik sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan sebut dengan day trading atau day trader ya. Harian, dari namanya day aja udah tahu. Harian ya teman-teman. Bisa beli pagi, jual sore, ataupun belinya sore, jualnya pagi ya teman-teman ya. Ini juga biasanya dilakukan. Jadi misalnya teman-teman tertarik, oh iya, karena kesibukan saya nggak bisa mantau market terus. Saya bisanya antrinya malam. Ini contoh ya teman-teman pada saham misalnya ya teman-teman ya. Jadi saya cocoknya day trader aja deh. Saya ingin cuan sehari-hari, lihat lumayan kalau bisa dapat pentol seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya antrinya malam ya, orderannya masuk pagi, lihat nanti oh kalau udah dapat saya antrinya jual keesokannya. Day trading atau yang namanya day trader ya, ini masih dalam kelompok trader. Itu poin 1 menitan, poin kedua day trading, day trader yang masuk agak lebih lama, biasanya beberapa hari sampai mingguan, itu yang disebut dengan swing trading atau swing trader ya teman-teman. Contohnya teman-teman beli minggu ini, jualnya di minggu depan ya teman-teman ya. Belinya hari ini, jualnya 2-3 hari kemudian. Seperti itu. Bagi teman-teman yang cocok dengan karakter ini, teman-teman boleh nge-search swing trading atau swing trader ya teman-teman. Kita kan karena ketika kita sudah tahu jati diri kita, jangka waktu kita enakannya di mana, maka akan ada step lebih lanjut. Ya, di video ini juga akan sedikit sharing ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi ya teman-teman ya, sudah masuk ke scalping, scalper, kemudian masuk ke day trading, day trader, kemudian masuk ke swing trading, swing trader. Nah, selesai sudah lah si trader. Kita masuk ke investor yang jangka waktunya lebih panjang ya teman-teman ya. Umumnya sudah tahunan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya kesabaran, tidak disarankan menjadi seorang investor ya teman-teman, karena hasilnya nggak akan tampak setelah 1 ataupun 2 hari atau minggu ataupun bulanan ya teman-teman. Umumnya akan nampak setelah tahunan. Benar ya teman-teman, di channel ini saya sering sudah nge-review soal bagaimana suatu aset instrumen investasi memberikan return setelah beberapa tahun kemudian. Meskipun sempat turun dalam, namun ketika tetap stay investasi akan memberikan cuan juga pada akhirnya. Benar kan teman-teman? Ini jangka waktunya lebih panjang. Nah, ngomong-ngomong soal jangka waktu, cara pegang gadgetnya juga beda ya. Para trader mungkin lebih sering ngecek yang namanya candlestick, yang namanya chart ya teman-teman ya. Sedangkan para investor mungkin jarang ya. Bahkan kalau nggak bawa HP ke mana, biasa aja nggak bawa HP. Tapi zaman sekarang emang bisa kayak gitu. Nah, jadi yang kali ini akan membawa kita ke poin yang kedua, yaitu adalah analisanya. Seorang trader dan seorang investor itu memiliki analisa yang berbeda menurut saya, karena ada beberapa yang mengatakan gabungin saja analisanya ya biar lebih enak, tapi saya kayaknya nggak terlalu ngegabungin ya teman-teman ya.
bisa diambil sedikit, tapi nggak semuanya. Saya berikan contoh ya. Kalau untuk para trader, biasanya mereka akan menggunakan analisa teknikal benar, candlestick dan kawan-kawan, price action, indikator, dan segalanya masih sangat luas dan banyak untuk dipelajari. Jadi ketika teman-teman ketik, contohnya teman-teman ingin menjadi seorang scalper, teman-teman ketik scalper dan teknik-tekniknya, silakan dipelajari. Seorang day trader, seorang swing trader, ataupun seorang investor yang analisanya ke fundamental. Jadi ingat, untuk seorang trader, analisanya itu lebih ke teknikal, sedangkan untuk seorang investor lebih ke fundamental ya teman-teman ya. Kalau fundamental kan secara keuangan perusahaannya ya teman-teman, lebih dalam dan lebih detail. Nggak bisa lihat, wah gila perusahaannya untungnya cuan 2 kali lipat. Tapi kita nggak telah lebih lanjut lebih dalam. Cuannya dari mana? Jual aset jangan-jangan, pemecatan karyawan jangan-jangan. Ini kedepannya bagus atau enggak? Ini kita harus telah lebih dalam. Apakah harga aset investasi ini, atau kita bisa contohkan saham, itu tergolong murah atau belum? Layakkah untuk diinvestasi? Seperti itu, lebih dalam soal fundamentalnya. Jadi ini adalah poin kedua mengenai analisa teknikal dan fundamentalnya ya teman-teman ya. Bagi saya untuk para trader mungkin lebih ke teknikal, sedangkan para investor lebih ke fundamental ya teman-teman ya. Nanti saya akan sedikit berikan pengalaman saya di belakang video ini ya teman-teman ya. Jadi stay tune. Kemudian perbedaan yang ketiga ini yang mungkin nggak pernah dibilang oleh teman-teman atau siapapun yang teman-teman belum pernah dengar, perbedaan ketiga antara trader dan investor. Dan ini yang bakal bikin teman-teman paling tercengang. Yap, benar. Perbedaan ketiganya itu adalah ini, dengar. Beda namanya. Ya jelas, antara trader dan investor jelas beda namanya. Yang satu trader, TRADER, yang satu investor, INVESTOR, bukannya impostor main Among Us kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi beda nama masuk perbedaan juga ya teman-teman ya. Belum pernah kan ada yang sampaikan? Nah oke teman-teman, jadi setelah kita ketahui perbedaan antara investor dan trader, kini masuk dengan pengalaman saya. Kenapa saya sampai memisahkan instrumen investasi saya? Ini loh untuk investasi, ini loh untuk trading. Ya, ini teman-teman, saya pernah bukan kena mental, kena psikologis ya teman-teman. Ketika saya ngeyel ya teman-teman ya, saya menyatukan portofolio investasi saya dengan trading saya. Di kala itu di saham teman-teman. Saya cukup pede ketika di saham ya teman-teman ya. Kemudian saya setelah sadar, saya baru memisahkannya ke reksadana untuk investasi teman-teman. Kenapa hal itu terjadi? Gini loh, saya kasih singkat contohnya, salah satunya ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang memisahkan analisanya, memisahkan jangka waktunya juga. Nih teman-teman, sebagai seorang trader, wajib dong kita ngecek harga. Walaupun nggak setiap menit, nggak setiap detik. Tapi tetap pasti sebagai seorang manusia dan sebagai seorang trader, teman-teman bakal ngecek bagaimana perkembangan harga posisi kita saat itu. Ya teman-teman ya. Otomatis para trader akan lebih sering ngecek harga. Di sini secara nggak langsung teman-teman boleh percaya atau mungkin boleh nggak percaya bagi yang berbeda dengan saya. Ini emosi kita teman-teman terganggu apabila kita seorang investor. Wah, harganya mulai naik nih. Pikiran kita sebagai seorang trader adalah memanfaatkan kenaikan harga untuk mendapatkan cuan, sedangkan untuk para investor menggunakan waktu yang lebih lama. Di sini kadang-kala emosi saya bermain, teman-teman, sehingga saya nggak fokus mana yang saya saham untuk investasi, mana saham untuk trading, karena saking seringnya saya cek. Mungkin sehari 2-3 kali saya cek untuk melihat perkembangan harganya, untuk melihat apakah target price saya udah sampai, ataukah ada muncul teknikal-teknikal baru untuk harga demikian. Apakah saya sudah harus stop loss dan sebagainya. Disinilah yang mengganggu ketika saya harus investasi, teman-teman ya. Di satu sisi, sebagai seorang trader, sebagai analisa teknikal, dan saya sudah lihat chartnya, bahwa itu udah posisi untuk take profit, ya, udah untuk cut loss. Karena posisi mungkin pada saat IHSG waktu itu, ataupun pada saat chart saham itu, sudah nggak ngedukung lagi, teman-teman, untuk naik lagi. Maka saya langsung take profit ataupun cut loss. Namun di sisi lainnya sebagai seorang investor, setelah baca beberapa laporan fundamental, review para analis dan sebagainya, saya menyimpulkan bahwa saham ini layak untuk diinvestasi dalam jangka panjang.
Selain untuk mendapatkan dividennya, juga growth dari perusahaan itu sangat bagus. Inilah yang bertolak belakang ya teman-teman, sehingga saya memisahkan instrumen investasi saya sekarang ya teman-teman. Bayangin saja, oh saya nggak analisa IHSG bakal turun, bakal down, ya nggak mungkin, saya harus selamatin portofolio investasi saya. Kan bisa beli di harga lebih rendah dan jual di harga lebih tinggi. Disinilah kenapa menurut saya sangat penting untuk mengetahui kita ini trader ataupun investor. Nggak masalah dua-duanya, apabila teman-teman juga jangan ngeyel. Sebaiknya memisahkan kedua instrumen investasi tersebut ataupun di ID yang berbeda. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, karena saya sudah memberitahu bahwa saya investasi itu di aplikasi Bibit, di reksadana ya teman-teman. Ya teman-teman boleh cek di channel ini, saya sudah sharing banyak. Dan untuk di trading pasti teman-teman bingung kenapa saya jarang ngepost soal trading. Karena setelah video ini saya akan membagikan perjalanan saya trading. Karena saya tradingnya seperti yang saya sampaikan, saya sudah memisahkan instrumennya sehingga saya nggak akan, ya semoga nggak terganggu lagi, karena saya akan trading di futures di cryptocurrency yang akan saya bagikan, saya sharing apa yang saya lakukan, saya tradingkan di channel ini. Jadi stay tune ya teman-teman, ikutin teman-teman, subscribe mungkin, komen, dan like. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih punya pendapat lain, mungkin bisa drop saja komen di bawah. Bagi teman-teman yang menemukan perbedaan lainnya, oh Yung, dia tuh yang di gambar ini ada telinganya agak panjang, yang di sini telinganya agak pendek. Ini perbedaannya. Teman-teman juga boleh drop komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang, oh Yung setuju, benar, saya setuju dengan Yung, jangan lupa tinggalkan like-nya teman-teman, dan share video ini bagi teman-teman yang menurut teman-teman, lu butuh video ini karena lu belum tahu jati diri lu siapa. Silahkan share ke pada teman-teman semua. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya, dan bagi teman-teman yang punya request jangan lupa untuk juga drop komen di bawah. Oke, akhir kata, cacat.